Hai piknikers, di video ini saya mau kasih info rute dan juga kondisi jalan menuju wisata Carita Alam dan wisata Wayang Windu Pengalengan, Jawa Barat. Ini adalah posisi kita di map, di Jalan Raya Pengalengan. Nah, di sini kita akan menemukan pertigaan, agak ngumpet sih ya. Jadi kalau kurang fokus bisa aja kelewat. Nanti kita akan belok kiri lewat kawasan PTPN 8. Patokannya ada toko oleh-oleh kue pawitan di seberangnya. Nah, ini pertigaan tadi yang dimaksud. Ada plang bertuliskan Carita Alam. Kalau dibikin lebih besar dan eye-catching pasti lebih kelihatan ya. Oke, kita mulai rutenya dari sini ya. Kita sudah disambut area perkebunan teh. Biasanya kalau udah ada kebun teh kayak gini, perjalanannya bikin mata adem deh. Seperti apa rute dan juga kondisi jalan ke Carita Alam dan wisata Wayang Windu? Mari go, mari kita let's go. Untuk tampilan lebih baik, kami akan alihkan view dari mode Avanza ke mode bis 3/4 agar view-nya tuh lebih wide gitu. Nah, ini dia kondisi sore hari yang agak mendung. Bisnya malah kehujanan sebelum masuk sini. Dan kenyataannya adalah jalannya tuh bener-bener mepet guys. Ini tuh situasinya lagi tidak begitu rame ya. Tapi kalau sesama mobil besar ketemu, udah deh seperti ini. Kebayang nggak kalau lagi rame kayak gimana? Kalau kayak driver travel ini udah pada biasa kali ya ngadepin situasi yang udah kayak gini. Tapi alhamdulillah waktu itu kami nggak begitu banyak menemukan hambatan. Lanjut terus, seperti yang terlihat di layar. Walaupun sempit, kondisi jalannya tuh cukup bagus ya. Dan yang paling penting, pemandangannya itu mulai melenakan mata guys. Udah gitu, jalanannya tuh agak sepi gitu, jadi asik banget. Di awal rute perjalanan, saya udah dibikin betah banget dengan sajian alam di sini. Dengan jalan sekecil ini, idealnya memang pakai motor aja ya. Rame-rame gitu bareng teman-teman. Dengan kecepatan santai gitu ya tentunya. Seru deh kayaknya. Rute ini juga cocok banget loh buat goeser. Dan emang kalau lagi weekend biasanya banyak banget orang yang olahraga di sini, baik itu goes, jogging ataupun jalan santai. Terus enaknya kalau pakai roda 2, pastinya kalian bisa berhenti sejenak di tempat-tempat tertentu ya, atau yang kalian anggap instagramable, sambil istirahat menikmati panorama hamparan kebun teh ini. Tentunya cari spot yang aman juga ya, minimal di area yang ada lahan parkirnya untuk motor. Entah ada berapa wisata di kawasan PTPN 8 ini ya. Salah satu wisata terdekat di sini adalah wisata pada Awas Hills. Belum sempat mampir ke sini sih, tapi kalau cek di Google tempatnya tuh keren banget guys. Pengen banget mampir ke sini. Ini nih posisi pintu masuknya ada di sebelah kiri. Wisata selanjutnya yang bisa dikunjungi di jalur ini adalah jasa penyewaan ATV Adventure. Keliling mengitari alam kebun teh menggunakan ATV. Namanya CB ATV Adventure. Tuh armadanya juga banyak banget ya. Cocok nih buat konvoi rombongan. Seru deh pastinya. Lanjut terus. Sejauh ini kurang lebih situasi dan juga kondisi jalannya seperti ini ya guys. Gak terasa posisinya sudah semakin naik ke dataran tinggi. Gak ada hentinya dikasih bonus pemandangan yang bikin takjub. Masya Allah, gak kerasa capeknya. Rasanya tuh sayang banget loh kalau ketiduran. By the way, saya masih keheranan. Bagaimana bisa bis-bis besar pada lewat di jalan sekecil ini? Kebayangkan kalau bis papasan gitu ya, sama-sama bis jumbo pula. Tapi nyatanya bis-bis itu sampai loh di tujuan. Padahal gak ada yang ngatur trafiknya. Ajaib sih menurut saya. Ups, nemu juga nih jalan berlubang guys. Tapi nggak terlalu ganggu sih, cuman dikit doang. Tapi waspada aja ya, terutama saat malam hari dan juga hujan. Menurut sang driver, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh lebih cepat untuk menuju Carita Alam dan Wayang Windu. Tapi aksesnya itu melalui jalan pedesaan. Dan tentunya jalannya itu lebih kecil dan lebih menantang. Jadi jalur ini adalah jalur terbaik untuk dilewati. Kalau kita datang dari arah wisata Cibolang, pastinya jadi memutar lebih jauh lagi deh. Berdasarkan perjalanan kami ini, kalau dihitung-hitung ya, waktu tempuh dari jalan raya menuju Carita Alam kurang lebih 20 menit dengan kecepatan yang sedang. Jadi kalau wisata Carita Alam gak jauh-jauh amat ya sebenarnya. Yang lumayan agak jauh tuh wisata alam Wayang Windu Panenjoan. Karena kita masih akan merayap naik turun untuk menuju perbukitan wisata yang viral dan ngehits di Pengalengan ini.
Untuk mengetahui di mana posisi wisata Wayang Windu ternyata mudah banget loh guys. Kita tinggal cari aja penampakan uap raksasa yang sebenarnya sudah kelihatan sepanjang perjalanan. Kita bisa melihat penampakannya dari kejauhan, yang mana posisi wisata Wayang Windu itu berdekatan dengan lokasi geotermal uap itu. Tuh, kelihatan kan? Masih jauh kan? Hehehe. Selang kemudian ada turunan yang panjang banget. Turunan ini menandakan kalau kita sudah sangat dekat menuju lokasi wisata Carita Alam. Hati-hati di sini tuh, jalannya menurun. Kondisinya juga jelek ya guys. Waktu itu kami sudah 2 kali datang ke sini. Jalannya masih seperti ini. Mudah-mudahan sudah ada perbaikan saat kalian menuju kemari ya. Di akhir turunan tadi jalannya udah bagus lagi deh. Tapi pelan-pelan ya. Biasanya banyak banget bocil bergerombol di tepi jalan kayak gini. Ya gitu deh, minta om, telolet om, sama bis yang lewat. Oke, yang mau turun di Carita Alam, ayo kita siap-siap. Posisi Carita Alam Resort ini ada di sebelah kiri ya. Sementara di seberangnya ada wisata uji nyali, yaitu Rumah Pengabdi Setan. Buat yang mau ke wisata Wayang Windu Panenjoan, hayu kita lanjut terus. Jalannya masih panjang loh, masih banyak pula pemandangan yang bisa kita nikmati. Kali ini kita memasuki sebuah pemukiman yang bisa bikin pikiran melayang ke masa kecil. Di sini tuh ada pemukiman bilik bambu dengan kayu dan juga tanaman sebagai pagar rumahnya. Kalau kami sih jadi inget sama rumah nenek di kampung halaman dulu. Nuansa pedesaannya yang selalu ngangenin pokoknya. Nah, kalau kamu gimana? Setelah mentok di penghujung jalan ada sebuah bangunan SD di sini. Banting setir belok ke kiri ya, mengikuti jalan utama. Dari sini tetap lurus aja. Sampai nanti di depan kalian menemukan persimpangan. Nanti ambil arah yang ke kanan ya. Nah, ini contoh parkir yang sangat sempurna ya guys. Jangan ditiru ya guys. Sorry, komen dulu. Habisnya kesel. Hehehe. Nah, dari sini belok kanan. Nanti tinggal jalan terus mengikuti jalan utama. Oke guys, dari sini kita akan mulai merayap ke dataran tinggi. Tapi tanjakannya biasa aja kok, cukup bersahabat. Dan juga pemandangannya pun semakin keren, semakin berasa adem dan juga sejuk. Sampai di sini penampakan uap geotermal makin jelas terlihat. Ini bisa dijadikan patokan untuk mengetahui lokasi wisata. Walaupun sebenarnya beda lokasi ya. Kalau wisata Wayang Windu Panenjoan lokasinya masih berada di atas uap geotermal tersebut. Tidak terasa nih sudah merayap sejauh ini. Tanjakannya memang biasa ya guys, tapi meliuk-liuk kayak ular. Sekedar mengingatkan aja, sebaiknya sambil perhatikan rambu-rambu perjalanan ya. Karena sebentar lagi di depan nanti jalan akan terbagi lagi menjadi 2. Tuh ada papan petunjuknya kan, wisata Wayang Windu belok kanan. Kalau belok ke kiri katanya sih menuju geotermal. Oke lanjut. Hati-hati ada rawan longsor loh di sini. Nah seperti inilah kondisinya, jalannya masih berupa batu-batu kerikil. Entah sengaja dibuat seperti ini atau memang belum selesai ya. Dari sini kita sudah bisa melihat lokasi Wayang Windu Panenjoan. Letaknya tuh di atas bukit sana, kelihatan kan? Lumayan udah deket. Kondisi jalan dari mulai belokan tadi sampai lokasi wisata memang seperti ini ya guys. Tapi masih aman kok kalau dibawa pelan. Nah, itu penampakan uap raksasa geotermal tadi, guys. Dari sini aja view-nya udah bagus banget kan. Uap geotermal ini akan tampak lebih cantik saat kita melihatnya dari atas puncak bukit. Bila sudah nampak pipa panjang seperti ini, maka sudah dipastikan kita semakin dekat ke lokasi wisata.
Tapi sebentar, ternyata ada info wisata lain di sekitar sini yang tidak kalah keren. Namanya wisata Kawah Wayang. Gak sempat mampir juga sih karena di luar rencana dan udah kesorean juga. Tuh lokasinya ada di sebelah kiri. Masuk lagi sekitar 800 meter. Kalau lihat review dan foto di Google, tempatnya tuh oke juga loh. Yang sempat kesini boleh dong sharing di komentar. Dan tidak jauh dari jalan masuk Kawah Wayang tadi, sampailah kita di gerbang tiket wisata Wayang Windu Panenjoan. Tapi ini baru gerbang tiketnya ya. Setelah bayar kita masuk lagi. Jarak ke lokasinya sekitar 200 atau 300 meteran lah ya. Jadi menurut pengalaman kami, jarak tempuh dari wisata Carita Alam ke Wayang Windu Panenjoan itu sekitar 20 sampai 30 menitan ya. Sedangkan jarak tempuh dari jalan raya ke wisata Wayang Windu kurang lebih 45 menit. Dalam situasi dan kondisi lain bisa saja ada perbedaan waktu tempuh ya. Oke piknikers, demikian info rute dan kondisi jalan Pengalengan menuju wisata Carita Alam dan wisata Wayang Windu ini ya. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan tetap jaga kesehatan ya guys. Salam piknik.